Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch jadul yang udah turun setengah harga. Dulu sih pertama launching itu 1,5 juta ya. Sekarang udah jadi sekitar 800.000. Nah, keunggulan dari smartwatch ini tuh dia udah AMOLED. Kemudian yang paling saya suka kacanya udah Gorilla Glass. Dan lihat di sini ada GPS juga. Jadi meskipun jadul, apakah smartwatch ini bisa bersaing dengan smartwatch baru di range harga yang sama? Atau bahkan mungkin smartwatch ini lebih baik? Penasaran smartwatchnya apa? Dan ini dia Amazfit Verge Lite. Oke, langsung aja kita unboxing dan lihat apa aja yang ada dalam paket penjualannya. Tapi ini lihat, ini nostalgia banget, Move Beautifully. Bagi teman-teman yang suka produk Amazfit ya, pasti tahulah dengan tulisan ini. Kalau sekarang udah diganti dengan Up Your Game. Yap, dalam paket penjualannya standar aja, hanya ada satu buah smartwatch Amazfit Verge Lite. Kemudian satu charger yang sistemnya ini masih docking dan materialnya cakep. Ini bukan kayak 800 ribuan. Dan yang terakhir satu buku manual yang lumayan tebal. Amazfit Verge Lite ini udah saya pakai 1 hari ya. Dan untuk membuktikan kenyamanannya ini masih nyaman banget. Desain dan materialnya cakep. Bahkan kalau saya gak salah ya, koreksi ya ini kalau salah. Ketika smartwatch ini launching dulu itu dapat penghargaan ya. Jadi desainnya itu unik dan juga orisinil. Gak ada smartwatch lain yang desainnya seperti ini. Saya sendiri jujur suka dengan desain di Amazfit Verge Lite ini. Kemudian material yang digunakan di Verge Lite ini all plastik ya, semuanya plastik di bagian body. Tapi seperti yang udah saya bilang di awal, ini bagian kacanya udah Corning Gorilla Glass 3. Ini salah satu yang sulit kita dapatkan ya di smartwatch zaman sekarang yang harganya selevel 800 ribuan, itu sulit. Kemudian kacanya juga ini udah di coating anti fingerprint ya, jadi nggak bakalan gampang kotor. Kemudian untuk finishingnya saya juga suka ini tuh doff, jadi nggak licin, enakan lah, agak sedikit keset gitu. Dan di bagian kanan di sini ada satu tombol, ini tuh tombol home, tulisannya ini ya kelihatannya home. Tapi dia juga berfungsi sebagai menyalakan dan menonaktifkan layar. Jadi untuk menonaktifkan layar kita nggak bisa ditungkup kayak gini ya. Meskipun ini dulu 1,5 juta, tapi belum bisa kayak gini. Tampilan belakangnya juga sama ya, all plastik lah pokoknya. Kemudian untuk strapnya sendiri dia terbuat dari bahan silikon yang lembut banget. Jadi saya nggak ada masalah dengan strapnya, bagian dalamnya seperti ini. Dan meskipun berkeringat dipakai pingpong kemarin teh ini nyaman-nyaman aja sih. Dia nggak jadi licin, enakan. Karena bagian dalamnya ya ada bantalan-bantalan kayak gini. Tapi sayangnya bakalnya masih menggunakan plastik ya. Saya nggak tahu ini bakalan gampang patah atau enggak. Tapi kalau saya pegang-pegang sih ini bahannya kayaknya kuat. Untuk dimensinya sendiri kalau saya ukur di sini 43,55 dengan ketebalan yang lumayan tebal 14,10. Memang pas pertama saya unboxing ya, ini langsung saya lihat tebal banget gitu bodinya. Tapi pas dipakai cocok-cocok aja ternyata. Biasanya saya tuh kurang suka ya dengan smartwatch yang tebal kayak gini. Tapi udahlah. Kemudian untuk bobotnya juga terbilang ringan ya, hanya 43 gram. Ya ini sih salah satu keunggulan dengan material plastik kayak gini. Jadi nggak bakalan kerasa berat. Overall sekali lagi dengan desain dan material yang digunakan di Amazfit Verge Lite ini juara sih di kelas harganya. Kalau kita bandingkan dengan smartwatch zaman sekarang yang harganya 800 ribuan, ini paling nyaman. Nah sekarang kita masuk ke bagian display. Ini salah satu yang jadi paling menang banyak ya di Amazfit Verge Lite ini. Kalau kita dapatkan di harga 800.000. Dia layarnya udah menggunakan display AMOLED dengan ukuran 1,3 inci. Resolusinya lumayan gede, 360 x 360 dengan kerapatan 390 ppi. Nih, saya kasih lihat lebih dekat lagi gimana kualitas layar yang ada di Amazfit Verge Lite ini. Jadi untuk masalah layar saya yakin bakalan puas banget karena brightnya tuh pas gitu. Kemudian hitamnya lebih pekat lagi daripada AMOLED zaman sekarang yang dijual harga murah sekitar 800 ribuan itu.
Terlebih di Amazfit Verge Lite ini kita udah dapat fitur ekstra yang sulit kita dapatkan di pesaing-pesaing di harga yang sama ya. Lihat, ini udah ada auto brightness. Di harga yang sama mungkin ada juga ya yang udah punya auto brightness seperti misalnya Mi Watch Lite. Tapi kan Mi Watch Lite layarnya itu masih TFT ya, belum AMOLED. Nah di sini udah AMOLED dan juga auto brightness. Tapi sayangnya di Amazfit Verge Lite ini belum disediakan Always On Display atau AOD. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan AOD, udah skip aja Verge Lite ini karena tidak menyediakan fitur tersebut. Kemudian untuk UI-nya ini masih UI jadul. Jadi Amazfit tidak memberikan update ke OS yang paling baru mereka yaitu Zepp OS. Sayang sekali, dan saya coba menggunakan Mi Fit langsung terbaca. Kemudian untuk navigasinya, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting, tampilannya seperti ini, simple. Kemudian untuk masuk ke setting kita tarik dari bawah karena tombol tadi untuk home aja ya. Dan menonaktifkan menyalakan layar. Menunya juga simple, hanya seperti ini, tidak bisa digonta-ganti. Dan kalau kita tarik dari samping akan masuk ke widget, dan widgetnya cuma ada dua halaman aja. Kemudian untuk ngecek notifikasi jadi harus masuk ke aplikasi dulu gitu ya di bagian menu. Tampilan notifikasinya seperti ini, kurang informatif ya karena aplikasinya tidak dikasih tahu. Cuman untuk WhatsApp sih ada ya. Ini dia tampilannya. Overall saya suka juga ya untuk fontnya, nyaman dibaca dan lumayan banyak karakter yang diperlihatkan. Dan untuk bagian settingnya juga minim. Di sini cuma ada watch face, kemudian screen on duration. Untuk waktunya paling sebentar tuh 5 detik ya. Kalau paling lamanya itu 15 detik. Kemudian kita juga bisa mengatur tombol home ini sebagai tombol shortcut dengan cara ditahan ya. Selama berapa detik ini pilihannya, jadi dia langsung menjadi shortcut untuk workout. Dan yang terakhir ada informasi sistem. Kemudian untuk watch face yang tersedia juga sangat terbatas, yaitu cuma ada 2 watch face ditambah 1 ya additional yang bisa kita tambahkan melalui aplikasi Mi Fit. Dan watch face yang tersedia di aplikasi Mi Fit juga terbilang sedikit ya. Jadi Amazfit Verge Lite ini mungkin kurang cocok ya bagi teman-teman yang berharap watch face-nya banyak. Dan untuk mode olahraga yang didukung di Verge Lite ini ada 7, outdoor running, walking, outdoor cycling, treadmill, indoor cycling, elliptical trainer dan juga exercise. Nah, di sini kita bisa setting goal, klik bagian bawah, di sini ada workout goal. Ini dia. Ada 3 pilihan ya goalnya, jarak, kemudian durasi atau kalori yang terbakar. Kemudian fitur yang jarang kita temukan juga di smartwatch murah zaman sekarang itu adalah GPS. Masih terhitung jari lah smartwatch 800 ribuan yang udah menyediakan GPS. Nah di Verge Lite GPS-nya udah ada, aktif, bisa tracking olahraga outdoor. Ada 2 sistem, GPS dan juga GLONASS. Untuk kualitas GPS-nya akurat, bisa dilihat ini hasil tracking saya. Dan juga yang paling penting itu adalah dia gak gampang loss. 2 kali percobaan alhamdulillah GPS-nya itu selalu terkoneksi dengan baik. Dan juga salah satu yang paling penting mudah lock GPS-nya alias gak lama. Dan untuk fitur kesehatannya sayang sekali di sini tuh cuma ada 1 ya. Kalau zaman sekarang kan udah banyak ya. Bahkan blood pressure aja ada yang ngasih. Nah di sini cuma ada 1 yaitu heart rate monitoring aja. Tapi sih jangan khawatir, kualitas sensor yang ada di Amazfit Verge Lite ini bagus, akurat. Oke, saya perjelas nih ya. Yang nyari SPO2 gak ada, sleep tracker gak ada, breathing exercise juga gak ada di Amazfit ini. Tapi untuk fitur-fitur ekstra atau fitur tambahan yang ada di Amazfit Verge Lite ini lumayan sih. Di sini ada weather, informasinya lumayan lengkap. Di sini ada humidity juga ya, kemudian matahari terbit dan juga terbenam, dan juga prediksi cuaca beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada musik controller tentunya. Di sini bukan playback ya. Kalau yang pengen playback silakan beli yang Verge biasa, bukan yang versi Lite-nya. Yang bisa kita atur di sini play, pause, next ya, previous dan juga volume. Kemudian ada alarm, event reminder. Di bagian more di sini ada timer, countdown dan juga find mobile. Tidak bisa dijadikan shutter kamera,
Tidak ada kompas juga, tidak ada altimeter dan juga barometer. Dan yang terakhir, kapasitas baterai di Amazfit Vergelite ini adalah sebesar 390 mAh. Ini seperti kecil ya, nggak nyampe angka 400, tapi karena fiturnya standar, jadi baterainya awet banget. Ini untuk heart rate-nya saya aktifkan ya all day, dan saya pakai sehari ini baru berkurang cuma 5% aja. Luar biasa. Dan menurut saya selain dari fiturnya yang standar, penyebab baterainya awet itu adalah Bluetooth-nya udah Bluetooth 5 yang BLE. BLE itu Bluetooth Low Energy. Jadi gak banyak menguras baterai. Oke, itu dia Amazfit Vergelite di harga 800 ribuan untuk harga sekarang ya. Apa aja sih keunggulan Amazfit Vergelite daripada smartwatch lain sekarang yang harganya sama? Pertama, desain dan material. Ini juara menurut saya. Paling nyaman di kelas harganya karena ingat dulunya ini 1,5 juta. Jadi untuk masalah desain dan juga material saya suka banget dan nyaman banget digunakannya. Yang selanjutnya kacanya, ingat ini udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Smartwatch mana di harga 800 ribu yang zaman sekarang udah menggunakan Corning Gorilla Glass. Yang ketiga bagian layarnya udah AMOLED, kemudian kerapatan pixelnya juga gede 391 di layar 1,3 inci. Ini kualitas layar yang paling bagus di kelas 800 ribuan. Dan juga ada auto brightness-nya. Yang selanjutnya Amazfit Vergelite ini udah built-in GPS 2 sistem, GPS dan juga GLONASS. Dan yang terakhir baterainya luar biasa awet. Oke, saya rasa itu aja sih keunggulan smartwatch ini dibanding smartwatch lain zaman sekarang yang kelas harganya sama ya, 800 ribuan. Kalau teman-teman nggak masalah dengan kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan di review tadi dan suka dengan keunggulan-keunggulannya, silahkan beli Amazfit Vergelite ini. Karena menurut saya di kelas 800 ribu ini masih worth it. Oke, itu dia review saya di Amazfit Vergelite di tahun 2021. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri, silahkan tulis aja ya opininya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi mengenai smartwatch ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.